saya mulai, saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri presentasi saya sebagai mengisi pelengkap nilai UTS saya. Saya akan menjelaskan tentang PPT yang berjudul Doktrin-Doktrin Pokok Akidah Islam. Perkenalkan, nama saya Leni Aksita Mardewi Putri dengan NIM 21536651248, nomor absen 23 dari Prodi S1 Teknik Elektro Offering A, Offering E30. Poin yang pertama yaitu eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama. Poin kedua, tauhid dan esensi dari ajaran Islam. Poin ketiga, karakteristik akidah Islam. Poin yang keempat, perbandingan agama. Fitrah beragama disebut fitrah munazalah yang berfungsi menguatkan fitrah majzulah yang ada pada diri manusia secara alamiah. Agama merupakan kelanjutan dari alami manusia untuk mencari kebaikan dan kebenaran. Pendekatan intuitif inilah yang membedakan filsafat Islam dari filsafat-filsafat yang berkembang di Barat. Filsafat Barat sering dari sentuhan spiritualitas dan hanya menghadirkan spekulasi yang nisbi, karena hanya mengedepankan akal yang berpijak pada tradisi intelektual sekular warisan Yunani dan Romawi. Adapun filsafat Islam, selain menggunakan pendekatan deduktif dan induktif, juga memakai pendekatan transenden, yakni pengakuan kebenaran yang datang dari Tuhan. Pengakuan dan penyerahan diri Nabi Ibrahim alaihissalam pada Tuhan pencipta langit, bumi, matahari, dan bulan, dan bintang adalah karena manusia terlahir dengan membawa fitrah kesucian dan keimanan. Ibrahim adalah putra dari Azar. Ia dilahirkan di wilayah kerajaan Babilonia yang saat itu diperintah oleh raja bernama Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong. Raja Namrud juga dikenal sangat kejam kepada siapa saja yang berani menentang kekuasaan dan perintahnya. Pada suatu malam, Namrud bermimpi melihat seorang anak laki-laki yang memasuki kamarnya dan mengambil mahkotanya. Keesokan harinya, ia memanggil peramal yang sangat terkenal untuk mengartikan mimpinya tersebut. Peramal lalu mengartikan bahwa anak yang hadir dalam mimpinya tersebut kelak suatu saat akan meruntuhkan kerajaannya. Namrud pun marah mendengar hal itu. Ia memerintahkan prajuritnya agar membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Azar, yang istrinya saat itu sedang mengandung, begitu khawatir akan keselamatan bayinya. Ia khawatir bahwa bayi yang ada dalam perut istrinya adalah seorang bayi laki-laki yang selama ini mereka dambakan. Untuk menyelamatkannya, Azar mengajak istrinya bersembunyi di dalam gua yang jauh dari keramaian. Di gua itulah kemudian bayi tersebut dilahirkan dan diberi nama Ibrahim. Agar tidak diketahui oleh orang lain, Azar dan istrinya dengan terpaksa meninggalkan Ibrahim yang masih bayi itu di dalam gua dan sesekali datang untuk melihat keadaannya. Hal itu terus dilakukan hingga Ibrahim tumbuh menjadi anak kecil yang sehat dan kuat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi Nabi Ibrahim dapat hidup dan tumbuh di dalam gua karena pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim dapat menghisap ibu jari tangannya sendiri. Keluarlah air susu yang sangat. Itulah mukjizat pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidupnya yang cukup lama di dalam gua
tentu membuat Ibrahim kecil sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dari dalam gua. Ia begitu terkejut melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang sangat luas dan indah itu pasti ada yang menciptakan. Maka Nabi Ibrahim melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya, namun ia tidak menemukan sesuatu yang pantas dijadikan Tuhannya. Di siang hari, Ibrahim melihat begitu cerahnya matahari menyinari bumi. Ia berpikir, inilah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari tenggelam, gugurlah keyakinannya akan matahari sebagai Tuhan. Sampai akhirnya malam datang dan bintang di langit bersinar yang membuat suasana malam menjadi lebih indah dan terang. Nabi Ibrahim pun mulai berpikir, apakah ini Tuhan yang aku cari? Ia menatap bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Tapi ternyata ketika malam mulai berganti pagi, bintang-bintang itu hilang satu persatu. Dengan penuh kecewa, Nabi Ibrahim melihat satu persatu bintang-bintang itu menghilang dari langit dan berkata, aku tidak menyukai Tuhan yang bisa menghilang dan tenggelam. Memasuki malam berikutnya, bulan muncul dan memancarkan cahayanya yang terang. Nabi Ibrahim menduga dan berkata, inikah Tuhan yang aku cari? Maka ketika pagi datang, bulan hilang tanpa alasan seperti yang terjadi pada matahari dan bintang. Nabi Ibrahim pun berpikir, pasti ada kekuatan yang maha besar untuk menggerakkan dan menghidupkan semua yang ada. Nabi Ibrahim pun percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur segalanya. Ibrahim alaihissalam dalam mencari keberadaan Tuhan. Di video selanjutnya akan kisahkan bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan akhirnya dibakar hidup-hidup. Ikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak. Baik, setelah kita melihat animasi tentang perjalanan Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan yang sesungguhnya, Nabi Ibrahim beliau melakukan beberapa pendekatan untuk mencari keberadaan Tuhan yang sebenarnya, yaitu pendekatan empirik, pendekatan rasional, pendekatan kritis, dan pendekatan intuitif. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Pendekatan rasional yaitu pendekatan dalam membentuk kepribadian dengan cara memberikan pemahaman yang benar dan tepat tentang suatu perbuatan yang akan dikerjakan. Pendekatan kritis yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menginterpretasikan dan karenanya memahami bagaimana Tuhan itu ada. Pendekatan intuitif yaitu pendekatan yang menentukan pendapat mengenai suatu hal berdasarkan atas pengetahuan yang langsung atau diperoleh dengan cepat melalui proses yang tidak disadari atau tidak terpikirkan terlebih dahulu. Poin yang kedua yaitu tauhid dan eksistensi ajaran Islam. Tauhid berasal dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yang bermakna mengesahkan. Dalam Islam, tauhid bermakna keyakinan atau keesaan Allah. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah,
Ilmu tauhid mirip disiplin ilmu yang mengkaji dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan dan keesaan Allah. Tauhid adalah intisari Islam yang merupakan pesan semua nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Islam datang untuk menegaskan kembali pesan tauhid yang telah didakwakan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah dititik beratkan pada usaha pembinaan tauhid dan khususnya bagi para pemeluk Islam yang baru. Dalam ibadah mahda atau ritual khusus, doktrin tauhid tercermin dalam pelaksanaannya yang hanya ditujukan kepada Allah. Sedangkan ibadah ghairu mahda atau ritual umum dilaksanakan dengan cara beragam, namun tetap mengarahkan peribadatannya hanya untuk Allah. adalah sesuatu atau satu. Adapun yang teristilah tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang dijabarkan di dalam Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Allah sendiri dan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan perbuatannya untuk dirinya. Allah saja, hanya Dia sendiri menciptakan alam dan segala isinya. Hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Hanya Dia sendiri yang hidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Dan hanya Dia saja yang menentukan, yang berkuasa di alam semesta ini. Khususan itu dikelompokkan oleh para ulama dalam tauhid ar-rububiyah. Dan yang kedua, khususan Allah yang terkait dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Hanya Dia pemilik nama Ar-Rahman, sekaligus hanya Dia pemilik nama dan sifat yang maha berkoordinasi dan rahmatnya meliputi segala makhluk. Hanya Dia yang memiliki sifat tidak pernah lelah, tidak pernah tidur sedikit. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah sama sekali tidak disentuh oleh rasa ngantuk. Ini adalah khususan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya yang masuk. Kemudian para ulama mengelompokkan khususan ini dalam tauhid asma wa sifat. Khususan Allah yang ketiga terkait dengan perbuatan apa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Maka kita wajib untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan Dia satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah dan disyariatkan kepada yang berhak. Ini kemudian dikelompokkan program dalam tauhid dan rububiyah. Kita wajib mentauhidkan Allah pada 3 kekhususan Allah. Macam-macam tauhid dan syirik. Tauhid terbagi menjadi 2, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah yaitu Tuhan penguasa atau pemilik langit dan bumi, pencipta dan penguasa seluruh alam. Tauhid ini diingkari oleh penganut komunisme,
materialisme. Tauhid ini juga diimani oleh musyrikin Mekah. Tauhid yang kedua yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, patuh dan taat secara mutlak kepadanya. Syirik dibagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar yaitu dosa besar yang tidak akan mendapat ampunan Allah. Contohnya beribadah, meminta pertolongan, dan melakukan perbuatan lain yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada sembahan selain Allah, misalnya binatang, bintang, bulan, matahari, dan lain-lain. Syirik yang kedua yaitu syirik asghar. Syirik asghar adalah dosa besar yang pelakunya dikhawatirkan akan meninggal dalam keadaan kafir, meliputi bersumpah atas nama selain Allah, berkorban untuk selain Allah, sihir, dan ramalan. Jadi contoh dari syirik asghar yang sering kita temui itu seperti kayak percaya pada ramalan-ramalan bintang, kayak ramalanmu apa? Ramalan itu Aries gitu. Itu nggak boleh posisinya, itu termasuk dalam syirik asghar. Pelajaran terpetik dari masyarakat jahiliyah pra-Islam. Musyrikin Arab telah menyatakan dan mengakui tauhid rububiyah, tetapi mereka tidak termasuk orang Islam karena mereka mempersekutukan Allah. Mereka mempertuhankan selain Allah sebagai sarana perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memohonkan ampunan bagi mereka dari sisi Allah. Orang Kristen mengimani Allah sebagai Tuhan langit dan bumi, tetapi menyekutukan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam atau yang disebut Yesus dan Maryam atau yang disebut Bunda Maria. Al-Quran menganggap mereka itu sebagai orang kafir yang diharamkan masuk surga. Jadi setelah kita mengetahui macam-macam syirik dan tauhid, ada suatu pelajaran yang dapat kita petik dari zaman jahiliyah pada masa pra-Islam dahulu yang di Mekah. Mereka itu mengakui adanya tauhid untuk mengesahkan Allah, tapi mereka masih mencampuri tauhid itu dengan syirik-syirik. Tapi mereka tidak merasa kalau itu adalah syirik. Yang mendasari seluruh ajaran Islam lainnya. Akidah yang kuat dan kokoh akan menjamin kekuatan dan keutuhan Islam seseorang. Sebaliknya, jika akidah ini rapuh, maka Islam yang dimiliki seseorang akan sangat mengkhawatirkan dan bisa jadi akan runtuh. Apa itu akidah Islam? Akidah adalah keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Quran surat Al-Imran ayat 19. Dan barang siapa mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali tidak akan diterima dan kelak dia di negeri akhirat termasuk golongan orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Imran ayat 8. Jadi, akidah Islam adalah keimanan yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada dua bagian akidah yang harus kita ketahui, yaitu tentang iman dan Islam. Yuk kita pelajari bersama.
Setelah kita menonton animasi tentang akidah Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa akidah Islam itu mempunyai karakteristik, yaitu ada 5 karakteristik. Yang pertama, agamanya fitrah, bersifat universal, meneruskan tradisi tauhid, menyempurnakan agama terdahulu, dan mendorong kemajuan. Maksud dari agama fitrah yaitu semua hukum yang diisyaratkan Islam menopang fitrah dan kebutuhan dasar manusia, menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Poin yang kedua yaitu bersifat universal. Pengetahuan yang dikembangkan dalam ajaran Islam pun merupakan serapan dari warisan intelektual peradaban sebelumnya. Kemudian, peradaban itu disajikan kembali menjadi warisan dunia yang memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Poin yang ketiga, meneruskan tradisi tauhid. Maksudnya, konsep Islam sebagai agama tauhid merupakan mata rantai ajaran sepanjang sejarah manusia dari para nabi dan rasul. Poin yang keempat, menyempurnakan agama terdahulu. Keterbatasan agama yang terdahulu yaitu agama sebelum Islam hanya diperuntukkan bagi umat tertentu. Ajaran Tuhan pada agama terdahulu sudah dipalsukan, sedangkan Al-Quran sudah dijamin oleh Allah. Poin yang kelima, mendorong kemajuan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menantang manusia untuk menggunakan akal pikirannya. Syariat Islam tidak dijelaskan secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan muamalah, karena kehidupan terus berkembang secara dinamis. Poin selanjutnya, perbandingan agama. Agama di dunia ini dibagi menjadi 3, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Agama Yahudi. Yahudi merupakan agama tertua di antara agama-agama Ibrahimiyah. Pembawa agama ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Namun, kaum Yahudi percaya bahwa agama mereka berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, atau yang disebut bapak monoteisme. Doktrin yang dianut dan diperjuangkan Nabi Musa adalah tradisi monoteistik. Namun, sepeninggal Nabi Musa, tahayul dan pemujaan berhala semakin meningkat. Agama yang kedua yaitu agama Kristen. Kristen muncul setelah agama Yahudi dan sebelum Islam. Kristen berasal dari kata Yunani, yaitu Kristos, sebagai terjemahan istilah Ibrani Mesias atau Al-Masih. Isa dari Nazaret, Palestina. Nabi Isa memiliki 12 murid yang disebut Al-Hawariyun. Tragedi penyaliban Yesus di pinggir kota Yerusalem merupakan rasa permusuhan dan kecurigaan dari rezim Romawi. Islam menyangkal bahwa Nabi Isa mati di tiang salib. Allah menyertakan wajah murid Yesus yang berkhianat yang bernama Yudas seperti wajah Nabi Isa, dan Yudas itulah yang disalib. Hukum yang paling utama adalah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Terdapat dalam kitab Markus, juz 12 ayat 29. Sebagaimana kalimat Shema atau syahadat Yahudi yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada bangsa Israel. Kristen telah mengubah konsep monoteisme menjadi trinitas yang dianggap kafir oleh Allah. Agama selanjutnya yaitu agama Islam.
Islam mengakui Tuhan Yudaisme dan Kristen sebagai Tuhannya sendiri dan mengakui nabi kedua agama ini sebagai nabinya sendiri. Islam menyebut kedua agama ini sebagai Ahlul Kitab atau awal kitab. Islam adalah agama baru saya ulangi. Islam mengakui Tuhan Yudaisme dan Kristen sebagai Tuhannya sendiri dan mengakui nabi kedua agama ini sebagai nabinya sendiri. Islam menyebut kedua agama ini sebagai Ahlul Kitab. Maaf, ada kesalahan teknis lagi. Saya ulangi, Islam mengakui Tuhan Yudaisme dan Kristen sebagai Tuhannya sendiri dan mengakui nabi kedua agama ini sebagai nabinya sendiri. Islam menyebut kedua agama ini sebagai Ahlul Kitab. Islam adalah agama baru tetapi sebagai agama tertua dalam hal pesan monoteisme. Jadi Islam adalah agama yang baru dan sekaligus penyempurna dari agama-agama sebelumnya, yaitu agama Yahudi, Kristen. Karena Islam merupakan agama yang terakhir dan tidak ada agama lagi selain Islam. Gak cuma beras dan daging sapi, ada barang dan hal lain yang diekspor dari negara lain ke Indonesia, yang begitu melekat di kita dan jarang kita sadari. Dan itu adalah agama kita. Sebagian kepercayaan yang masuk secara berkala di dalam sejarah Indonesia. Agama Hindu dan Buddha dibawa sama orang India. Agama Islam disebarkan oleh orang Gujarat dan Persia. Agama Kristen Protestan dan Katolik menyusul bareng orang Portugis dan Belanda. Dan orang Tiongkok pun ikut membawa Konghucu ke Nusantara. Tapi kalau dipikir, di sejarah panjang Indonesia, pasti ada aja agama lain yang datang maupun tumbuh sendiri. Lalu, kemana perginya agama-agama itu? Kenapa agama resmi di Indonesia cuma ada 6? Singkatnya, ide tentang 6 agama resmi di Indonesia ini dulu datang waktu zaman Bung Karno. Alasannya karena ke-6 agama inilah yang cuma bisa dibilang paling besar di negara kita. Padahal sebenarnya sejak dulu kepercayaan itu macam-macam sampai akhirnya sekarang ada 187 agama lokal di Indonesia. Sungguh sangat banyak. Bedanya, mereka lebih membentuk kelompok-kelompok kecil dan di sisi lain juga ditekan sama keadaan politik yang hasilnya penganutnya pun nggak sebanyak 6 agama resmi yang ada sekarang. Tapi kalau begitu, sekarang gimana nasib 12 juta orang penganut agama-agama lokal tadi? Singkatnya, sejarah mereka itu gelap. Bayangin gini, ada suatu masa di negeri kita waktu orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda dipaksa memilih agama resmi yang ada. Meski agama mereka nggak ada di pilihan, mau nggak mau mereka harus memilih. Karena kalau enggak, mereka bakal dituduh ateis, bahkan komunis, yang bikin mereka susah dapat kerja dan dikucilkan dari masyarakat. Di era ini pula, diskriminasi terjadi kepada masyarakat etnis Tionghoa yang membuat agama Konghucu sempat nggak diakui. Untungnya, sekarang keadaan udah berubah. Seenggaknya, para penganut agama lokal ini udah bisa melihat sejenak harapan di balik langit yang selama ini menanti. Ya, karena sekarang pemerintah udah bisa nyantumin keterangan lain atau dalam tanda kutip agama ketujuh di kolom agama kartu identitas mereka. Tapi pengakuan kepercayaan ini belum betul-betul mengangkat agama lokal jadi setara dengan 6 agama tadi. Karena faktanya, di beberapa tempat para penganut kepercayaan itu masih ngalamin perlakuan berbeda waktu ngurusin dokumen negara. Atau anak-anak mereka bingung waktu belajar agama di sekolah karena pelajarannya nggak ada. Atau mesti ngadepin banyak tantangan bahkan untuk sekedar beribadah sehari-hari. Semua ini masih perlu kita perbaiki karena undang-undang dasar kita menjamin semua orang untuk memilih agama dan kepercayaan yang mereka anut tanpa dibatasi apa. Karena itu
itu nggak mustahil kejadian. Banyak negara nggak butuh nyantumin agama di identitas penduduk negaranya. Karena sebenarnya pun Indonesia itu satu dari hanya 8 negara dari 195 negara di dunia yang penduduknya nyantumin agama di KTP. Tapi tentu aja, bagi kita, agama dari identitas yang melekat dan nggak bisa dihilangin begitu aja. Dan pencantuman agama di KTP pun nggak menghalangi kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Karena pemerintah juga akan dukung itu semua selama tujuannya baik. Memang, aslinya kita perlu ngesatin lagi upacara bendera tiap Senin yang mungkin sering kita dengerin sambil bercanda sama teman. Ikutin pembina dan baca keras-keras Pancasila kita. Karena dengan begitu, kita nggak akan lupa untuk menghargai umat agama lain dan agama lokal karena mereka juga percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Tugas kita lah untuk menjaga Indonesia jadi lebih damai dan terbuka. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, kita break dulu 10 menit untuk melakukan sholat maghrib. Silakan bagi yang ingin sholat, silakan. Tapi jangan keluar ya. Gak cuma beras dan daging sapi, ada barang dan hal lain yang diekspor dari negara lain ke Indonesia yang begitu melekat di kita dan jarang kita sadari. Dan itu adalah agama kita. Sebagian kepercayaan yang kita anut masuk secara berkala di tentang sejarah Indonesia. Agama Hindu dan Buddha dibawa sama orang India. Agama Islam disebarkan oleh orang Gujarat dan Persia. Agama Kristen Protestan dan Katolik menyusul bareng orang Portugis dan Belanda. Dan orang Tiongkok pun ikut membawa menuju ke Nusantara. Tapi kalau dipikir, di sejarah panjang Indonesia pasti ada aja agama lain yang datang sendiri. Lalu, kemana perginya agama-agama itu? Singkatnya, ini tentang 6 agama resmi. Izin Om Ken, Bu. Kepercayaan itu macam-macam sampai akhirnya
sekarang ada 187 agama lokal di Indonesia. Sungguh sangat banyak. Bedanya, mereka lebih terbentuk kelompok-kelompok kecil dan di sisi lain juga ditekan sama keadaan politik yang hasilnya penganutnya pun gak sebanyak 6 agama resmi yang ada sekarang. Tapi kalau begitu, sekarang gimana macam berjuta orang agama tadi? Singkatnya, sejarah mereka itu gelap. Bayangin, ada suatu masa di negeri kita. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Seperti ini harus ada kesurupan, Bu. Jadi aku harus mandi dulu, Bu. Ya. Ya, silakan. Saudara Ikat. Bu, sama Bu, saya belum mandi, Bu. Satu-satu. Seperti Apa bisa diulangi, suaranya putus-putus? Masih lama, tak, Bu? Kamu lo tanya Mandi. di sini. Belum selesai. Halo, tes. Baik. Perkenalkan, nama saya Kristina Diva. Di sini saya mau tanya, tadi kan jelasin tentang agama ya. Kalau agama otomatis pasti ada yang namanya ibadah. Nah, terus hubungan ibadah dengan tauhid yang Anda jelasin itu apa? Makasih. Kalau bisa diulangi pertanyaannya. Apa hubungan antara ibadah dengan tauhid? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kristina Diva. Apa hubungan ibadah dengan tauhid? Ibadah itu dikatakan ibadah tidak dikatakan sebagai ibadah yang benar kecuali jika disertai dengan tauhid. Tauhid itu kan tadi sudah saya jelaskan, mengesahkan Allah. Nah, kalau kita tidak percaya dengan tauhid, terus bagaimana kita bisa beribadah? Apakah beribadah menyembah pada berhala? Kan itu bukan tauhid namanya. Gitu. Jadi ibadah dan tauhid itu saling berhubungan, saling berkaitan. Apakah ada pertanyaan lagi? Bu,
Ya, baik. Apakah saudara Billy ingin bertanya? Tujuan Rasul diutus itu kenapa ya, Bu? Kan ada Rasul, ada Nabi. Nah, perbedaannya apa ya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Billy. Rasul dan Nabi itu sama, tapi hampir berbeda. Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya saja, sedangkan Rasul itu diutus untuk menyampaikan wahyu sekaligus mengajak umatnya. Jadi lebih berat tugas seorang Rasul daripada seorang Nabi. Kan kita sudah mengetahui 5 ulul azmi, 5 Rasul yang sudah kita pelajari di pendidikan menengah pertama di SMP. Kita sudah diajari yaitu tentang ulul azmi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad. Itu semua kan sudah diterangkan waktu kita belajar di SMP. Jadi lebih berat tugas seorang Rasul daripada seorang Nabi. Begitu. Apakah sudah jelas untuk saudara Billy? Oh, jelas, Bu. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Apakah baik, saya akan mengakhiri presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau penyampaian materi yang kurang bisa diterima dengan baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.